kidal yang hanya bisa menulis dengan tangan kiri. Keesokan harinya, 3 sahabat ini sedang merangkai bunga yang akan mereka jual. Setelah selesai merangkai, mereka lalu menjual bunga-bunga tersebut. Ketika itu, Junhee melihat seekor burung merpati. Namun saat itu, tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang dan merasakan panik yang sangat hebat. Junhee sangat aneh karena sebelumnya ia tidak takut dengan burung. Namun sekarang anehnya hari itu ia merasakan ketakutan melihat burung tersebut. Sementara itu, Go-hyun melihat Soyeon sedang berjalan sambil mendengarkan earphone-nya. Go-hyun lalu menghampiri Soyeon dan menawarkan bunganya kepada Soyeon. Soyeon pun lalu membeli bunga tersebut. Go-hyun kemudian mengajak Soyeon untuk ikut serta ke pesta di hari Minggu. Dan saat itu Soyeon pun mengiyakan ajakan dari Go-hyun tersebut. Kemudian, tepat di malam yang sudah direncanakan, mereka bersama-sama secara diam-diam masuk ke dalam sekolah. Mereka lalu menikmati acara Makgoli. Setelah acara selesai, Soyeon dan Go-hyun duduk santai berdua dan berbicara tentang diri mereka masing-masing. Dari sini, kita diperlihatkan tampaknya masing-masing dari mereka memiliki rasa suka yang belum bisa mereka ungkapkan. 넌 별자리가 뭐야? 난 개자리. 나는 사자자리. Perbincangan mereka pada malam itu membuat Go-hyun dan Soyeon semakin dekat. Namun saat mereka sedang romantis-romantisnya menikmati malam, tiba-tiba datang teman-teman mereka yang sedang dikejar-kejar oleh satpam sekolah. Go-hyun dan Soyeon yang melihat mereka lantas langsung pergi dari sana. Namun saat itu Suntak terjatuh. Terpaksa Go-hyun harus menolong Suntak terlebih dahulu. Sementara Soyeon, ia berlari bersama dengan Junhee dan bersembunyi di sebuah gang kecil. Suasana yang cukup menegangkan pun Junhee rasakan, karena ia baru sekarang bisa berhadapan langsung dengan Soyeon, siswi idaman di sekolah Hara. Saat itu Junhee ingin mengatakan sesuatu kepada Soyeon. Namun momen itu pun gagal, karena saat itu telepon Junhee berdering. Ternyata telepon itu dari Go-hyun yang menyuruh mereka untuk kembali karena situasi sudah aman. Saat kembali ke lapangan, lagi-lagi Junhee merasakan keanehan pada tubuhnya. Kali ini, ia bisa melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Padahal sebelumnya, ia tidak bisa melihat dengan jelas apabila tidak menggunakan kacamata. Saat malam semakin larut, Go-hyun mengantarkan Soyeon pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Soyeon pulang, Go-hyun lalu bergegas kembali ke rumahnya. Ketika itu, Junhee bercerita bahwa ia sekarang bisa melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamata. Go-hyun yang dari awal gelisah soal Soyeon akhirnya memberanikan diri untuk berbicara soal Soyeon kepada Junhee. Saat itu, Junhee menyadari kekhawatiran yang Go-hyun rasakan. Walaupun berat, Junhee lalu menegaskan kalau Junhee tidak sedikit pun memiliki rasa suka kepada Soyeon. Dan beralasan kalau Soyeon bukan tipe wanita yang Junhee sukai. Mendengar pengakuan Junhee seperti itu, Go-hyun pun merasa lega. Keesokan harinya, Go-hyun membantu sang nenek masak di dapur. Saat itu, Go-hyun melihat kalung sang nenek hilang. Go-hyun lalu menanyakannya. Sang nenek lalu menjawab bahwa kalau kalungnya itu hilang. Kemudian, saat Hyun sedang sarapan bersama sang nenek, Junhee yang baru bangun tidur lalu menyapa sang nenek. Namun anehnya, kata-kata yang Junhee katakan saat menyapa sangat berbeda dengan apa yang biasa Junhee katakan sebelumnya. Junhee menyapa sang nenek dengan kata bumbu, yang merupakan kata-kata Jonghyun untuk sang nenek. Singkat cerita, setelah mereka sekolah, tepat di jam istirahat, semua teman-temannya berniat akan makan bersama. Saat itu, Go-hyun mengajak Soyeon untuk ikut istirahat bersama. Semua teman-teman kelas yang melihat Soyeon bergabung sangatlah terkejut, karena sebelumnya Soyeon sangat susah untuk diajak bergabung. Karena memang sebelumnya Soyeon selalu menyendiri. Namun semenjak dekat dengan Go-hyun, Soyeon terlihat sangat bahagia dan tidak menyendiri lagi. Semakin hari, semakin hubungan mereka semakin dekat. Hingga di suatu hari, saat kelas sedang kosong, Soyeon melihat sebuah MP3 di meja. Tanpa diduga, saat itu Soyeon malah mencuri MP3 tersebut. Tanpa Soyeon sadari, ternyata dari belakang Go-hyun melihat aksi pencurian Soyeon tersebut. Awalnya Soyeon mengelak, namun Go-hyun tetap menggeledah tas milik Soyeon. Ketika itu, alangkah terkejutnya dan kecewanya Go-hyun, karena di dalam tas Soyeon itu terdapat kalung berharga milik sang nenek.
Rupanya kebiasaan yang dirahasiakan oleh Soyeon adalah ia tidak bisa menahan diri untuk mencuri jika melihat ada sebuah kesempatan. Walaupun di hati kecilnya tidak ingin mencuri, namun Soyeon tidak bisa menahannya. Dan ternyata kebiasaan itulah yang membuat Soyeon selalu menyendiri. Kembali ke tahun 2023, ternyata kebiasaan Soyeon semenjak remaja itu terbawa hingga dewasa. Dan saat ini Soyeon menunjukkan sebuah berita kepada sosok pria misterius yang belum kita ketahui identitasnya. Di dalam berita tersebut, publik Korea sedang dihebohkan dengan kabar kalau Soyeon yang terkenal sebagai artis ketahuan mencuri. Kembali ke masa SMA. Setelah mengetahui fakta Soyeon yang seorang pencuri, sejak saat itu Go Hyun mulai menjaga jarak kepada Soyeon. Jung Hee yang menyadari apa yang sahabatnya rasakan lalu datang langsung dan bertanya, apakah Go Hyun sedang bertengkar dengan Soyeon. Namun saat itu bukannya menjawab pertanyaan dari Jung Hee, Go Hyun malah memberikan kalung sang nenek yang beberapa waktu lalu hilang. Jung Hee lalu menanyakan di mana Go Hyun menemukan kalung tersebut. Namun saat itu Go Hyun tidak mau menjawabnya. Kemudian saat di sekolah, kecanggungan di antara Go Hyun dan Soyeon pun masih berlangsung. Go Hyun tidak ingin berlama-lama terus salah paham. Ia pun akhirnya bertanya kepada Soyeon. Soyeon mengatakan bahwa memang benar selama ini ia selalu mencuri. Dan itulah rahasia yang selalu ia simpan dari orang-orang. Go Hyun lalu menanyakan alasannya. Namun saat itu Soyeon merasa bahwa Go Hyun tidak akan mau mengerti akan hal itu. Jung Hee yang masih belum tahu akar permasalahan di antara Go Hyun dan Soyeon tidak sengaja melihat Soyeon di depan jalan. Ia pun lalu mengikuti Soyeon hingga ke toko swalayan. Di sana, Jung Hee pun akhirnya menyadari bahwa Soyeon mencuri sebuah barang. Jung Hee lalu menghentikan aksi Soyeon tersebut. Soyeon yang malu dan panik lalu bergegas kabur meninggalkan toko itu. Namun Jung Hee mengejar dan berhasil bertemu dengan Soyeon. Mereka kemudian duduk di sebuah tangga dan melihat pemandangan di sekitar. Ketika itu, Soyeon bertanya mengapa Jung Hee hanya diam saja dan tidak menanyakan alasan mengapa ia melakukan pencurian. Namun, di sini Jung Hee memahami kondisi Soyeon dan menenangkan Soyeon dengan kata-kata yang cukup membuat hati Soyeon tenang. Sekarang Jung Hee sudah mengetahui alasan mengapa Go Hyun menjauhi Soyeon. Setelah itu, Jung Hee lalu pergi dan hendak ingin menemui Go Hyun dan Suntak yang telah menunggunya. Namun di perjalanan, Jung Hee tersengaja melihat kawannya Songjun yang sedang membuli salah seorang siswa di sekolah. Kali ini tidak seperti biasanya, Jung Hee terlihat sangat geram dan dengan beraninya ia mendatangi kawanan Soyeon seorang diri tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi kepadanya. Namun seperti yang sudah diduga, Jung Hee malah dihajar habis-habisan oleh Soyeon dan kawan-kawannya. Sementara itu, Go Hyun nampak gelisah menunggu Jung Hee yang tak kunjung kembali. Sementara itu, Jung Hee terus menerima pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh kawanan Songjun tersebut. Hingga akhirnya, Go Hyun pun datang tepat waktu dan segera menghajar kawanan Songjun tersebut. Go Hyun berhasil menyelamatkan Jung Hee. Selama di perjalanan pulang, Jung Hee mengatakan bahwa ia sudah tahu rahasia dan alasan mengapa Go Hyun menjauhi Soyeon. Jung Hee lalu menjelaskan kepada Go Hyun bahwa sebenarnya Soyeon tidak mencuri kalung sang nenek, melainkan Soyeon menemukan kalung sang nenek yang terjatuh di jalan. Namun sayang, Go Hyun malah merasa sedikit kesal karena Jung Hee tampaknya membela perbuatan Soyeon. Namun tanpa banyak komentar, Go Hyun bergegas pulang duluan meninggalkan Jung Hee. Saat mereka hendak untuk tidur, Jung Hee tampak sedang memikirkan sesuatu. Ia bertanya kepada Go Hyun apakah ia tahu soal memori seluler. Namun Go Hyun yang masih kesal malah mengabaikan Jung Hee dan tidur duluan. Saat pagi tiba, Jung Hee bangun lebih awal dari biasanya dan membuatkan minuman untuk sang nenek. Sementara itu, Go Hyun baru saja bangun dan tidak sengaja melihat sebuah tulisan di buku Jung Hee. Entah apa isi dari tulisan tersebut. Shin lalu memperlihatkan Go Hyun yang memasuki kelas. Di sana, ia melihat Soyeon yang memberikan sebotol minuman kepada Jung Hee yang disambut dengan ceria oleh Jung Hee. Go Hyun lalu mengingatkan Jung Hee untuk jangan meminum minuman itu. Namun Jung Hee tidak menghiraukan dan menyimpan minuman tersebut.
Go Hyun akhirnya mulai menyadari keanehan dari Jung Hee. Ia baru menyadari bahwa Jung Hee sudah bisa menulis dengan tangan kanannya. Go Hyun lalu menelpon ibunya dan menanyakan soal memori seluler. Ibunya pun lalu menjelaskan bahwa itu adalah sindrom, di mana si penerima donor akan memiliki ingatan terregresi kebiasaan dan kesukaan yang sama dengan si pendonor organ. Go Hyun sadar kalau sekarang Jung Hee pasti sudah memiliki kebiasaan dan perasaan yang sama dengan dirinya, karena memang sebelumnya ia sudah mendonorkan ginjalnya kepada Jung Hee. Go Hyun mulai was-was kalau Jung Hee juga menyukai Soyeon nantinya. Singkat cerita, di hari libur, Soyeon berada di sebuah toko aksesoris. Dan tiba-tiba ia kembali merasakan dorongan untuk mencuri. Saat hendak mengambil aksesoris tersebut, ia dihentikan oleh Jung Hee dan dibawa keluar dari toko itu. Dan ternyata hal itu disaksikan langsung oleh Go Hyun. Jung Hee lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Go Hyun tampak tak ingin mengerti mengapa Jung Hee begitu membela Soyeon. Go Hyun lalu bertanya apakah Jung Hee mulai menyukai Soyeon. Jung Hee kemudian membantah. Jung Hee dengan terus terang mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah menyukai Soyeon sejak pertemuan di UKS tempo hari yang lalu. Go Hyun berusaha menasihati Jung Hee untuk tidak mendekati Soyeon, karena mereka sudah tahu bahwa Soyeon bukanlah perempuan yang baik. Namun Jung Hee dengan tegas meminta Go Hyun untuk tidak mencampuri urusannya dan tetap berteman dengan Soyeon. 친구가 되든 뭐가 되든 이제 내일이야. 그러니까 너도 내일에 상관하지 마. Soyeon mengalami gangguan sindrom pramenstruasi, di mana saat memasuki masa pramenstruasi timbul rasa dorongan yang kuat untuk mencuri yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian di sekolah, seorang siswi terlihat histeris menyadari bahwa dompet yang ada di tasnya hilang. Sontak Go Hyun dan teman-teman yang lainnya mencurigai Soyeon. Namun rupanya dompet tersebut berhasil ditemukan. Siswi itu tidak teliti mencari dan hampir menimbulkan masalah bagi Soyeon. Keesokan harinya, beredar sebuah rumor kalau Soyeon adalah seorang pencuri. Hal itu membuat Soyeon merasa malu dan keluar dari kelas. Namun saat itu ia dicegat oleh Jung Hee. Jung Hee kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Soyeon tidak menjawab dan pergi meninggalkan Jung Hee. Saat masuk ke dalam kelas, Jung Hee mendapatkan kabar tentang rumor Soyeon yang sedang mencuri. Lantas Jung Hee pun segera mendatangi Go Hyun yang sedang berada di ruang olahraga. Jung Hee lalu bertanya apakah Go Hyun yang sudah menyebarkan rumor tersebut. Go Hyun lalu mengatakan bahwa rumor yang beredar memanglah fakta, lalu menyuruh Jung Hee untuk berhenti terus membela Soyeon. Perkataan itu membuat Jung Hee sangat emosi, dan Jung Hee pun memukul Go Hyun, dan mereka pun berkelahi hingga akhirnya perkelahian tersebut diberhentikan oleh guru sekolah. Sang nenek dipanggil oleh pihak sekolah. Sang nenek tampak sangat terkejut dan sedih. Sang nenek tidak menyangka kalau Go Hyun dan Jung Hee sudah bertengkar separah ini. Dan diceritakan sejak saat itu hubungan di antara Go Hyun dan Jung Hee pun merenggang. Hingga akhirnya terjadilah suatu insiden. Suatu hari sang nenek pingsan di sebuah jalanan dan berhasil ditemukan oleh Jung Hee. Sang nenek segera dilarikan ke rumah sakit. Go Hyun yang baru menyadari kabar itu, ia pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Di sana sudah ada Jung Hee yang sedang menunggu proses operasi sang nenek. Mereka berdua pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya masing-masing. Saat operasi sang nenek selesai, sang nenek harus dirawat intensif di rumah sakit. Di rumah sakit, Jung Hee dan Go Hyun selalu menemani sang nenek. Di sini, mereka mulai meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka berdua. Mereka akhirnya menyadari kondisi satu sama lain dan mulai berbaikan kembali. Dan hubungan di antara mereka pun kembali membaik semenjak saat itu. Kemudian, pada suatu malam, saat Jung Hee akan belajar, dia mendapatkan telepon dari Go Hyun yang mengabarkan kalau sang nenek sudah tiada. Tangis pilu pun pecah di antara mereka berdua. Kini tersisa Jung Hee sendiri. Semua anggota keluarga yang ia cintai sudah meninggal dunia. Saat itu, ibu Go Hyun mengatakan kepada Jung Hee bahwa ia boleh tinggal bersama dengan Go Hyun
dan akan membiayai sekolah Jung-hee. Namun saat itu, Jung-hee kembali merasakan pusing yang amat sangat luar biasa. Jung-hee menyadari bahwa ia memiliki penyakit yang sangat parah. Ia tidak ingin membebani siapapun lagi. Jung-hee kemudian memilih pergi dan meninggalkan sebuah surat perpisahan untuk Go-hyun. Dan semenjak saat itu, Go-hyun tidak pernah bertemu kembali lagi dengan Jung-hee. 하셨다면 목걸이는 널 줬을 것 같아서. 간다. 말 못하고 가서 미안하지만. Kembali ke tahun 2023, kita diperlihatkan Soyeon yang sedang berjalan bersama pria misterius tersebut. Dan ternyata pria misterius tersebut adalah Go-hyun yang sudah dewasa. Sambil memegang tangannya, Soyeon terus berjalan. Hingga akhirnya dari kejauhan tampak seorang pria tengah berdiri sendirian. Dan ternyata pria itu adalah Jung-hee. Untuk pertama kalinya, Go-hyun akhirnya bertemu kembali dengan Jung-hee. Dan film pun tamat, ditutup dengan ending yang cukup mengharukan, di mana tiga sahabat ini kembali bertemu setelah sekian lama berpisah.